Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat dari Allah kepada kita semua. Sekali lagi, seberapapun jumlah nikmat yang kita peroleh, pastikan bisa kita konversi menjadi amal soleh. Dan di antara definisi syukur yaitu menjadikan setiap titipan nikmat menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekali lagi bisa duduk seperti ini, berarti kita diberi kesehatan, alhamdulillah. Sebagian saudara kita kesulitan duduk. Maka duduk kita harus menjadi bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nikmat kecil ya, bisa duduk seperti ini bukan nikmat kecil Bapak Ibu Sedoyo. Karena kemarin ketika saya kecekit rasanya subhanallah, duduk rasanya nikmat yang sangat besar. Terlebih duduknya orang di dalam majelis seperti ini, duduk orang-orang yang hatinya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketika kita menyempurnakan niat total karena Allah, kemudian kita berangkat di pagi seperti ini, maka sebagaimana kita sudah bahas, pahalanya seperti haji yang tammah, haji yang sempurna. Makanya kalau kita tahu hadis-hadis beginian, rasanya nggak berangkat pagi-pagi kok yang eman-eman. Apalagi umur kita sudah mepet-mepet, sebagian besar kita sudah maghrib. Di atas 40 itu udah tua Bapak Ibu Sedoyo. Maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah. Ini suaranya jelas buat ini? Jelas ya? Saya dengarnya kayak agak bindeng ini. Tapi jelas ya? Jelas insya Allah. Hari ini saya menggantikan Ustadz Rosyid Hafidhullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Seperti biasanya dikabari malam oleh Pak Alim. Alhamdulillah saya punya majelis yang baik hati. Jadi saya ada majelis yang jikalau digeser bisa digeser malam. Setiap hari Sabtu pagi atau Ahad pagi ada yang bisa digeser malam. Masya Allah. Perjanjian dari awalnya memang begitu. Pokoknya kalau prime time Sabtu dan Minggu harus siap digeser-geser. Alhamdulillah. Jadi selalu bisa menggantikan Ustadz Rosyid ketika beliau tidak bisa. Mengingatkan kembali bahwa sepertiga dari agama kita dari hadis. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama di hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah semuanya bergantung kepada niatnya. Itu pembatasan. Innama itu pembatasan. Memang kita dapat dari niat kita. Sepertiga yang kedua di hadis mana Bapak Ibu masih ingat? Hadis yang kedua apa? Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis kedua yang mencakup sepertiga agama. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada panduannya dari Rasulullah, maka tertolak. Itulah mengapa kita belajar fikih. Kemudian hadis yang ketiga, sepertiga yang terakhir di bagian mana? Masih ingat bukan? Harus ingat, harus ingat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kemudian di antara yang halal dan yang haram, umurun mustabihat. Urusan yang samar-samar. Banyak orang yang tidak tahu urusan yang samar-samar. Artinya, nun, Pak. Artinya banyak pula orang yang tahu urusan yang samar-samar. Bagi siapa kemarin samar-samar? Bagi yang tidak belajar. Bagi yang tidak belajar, halal haram bagi yang belajar sudah jelas, tapi bagi yang belum belajar menjadi tidak jelas. Maka sikap kita bagaimana? Jikalau ada yang samar-samar, kata Rasulullah,
ditinggalin. Karena yang tidak samar-samar saja banyak. Seperti contohnya tadi qobliyah subuh itu, ya kan? Itu jelas lebih baik dari dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Ini nggak ada perselisihan di madzhab manapun. Bahkan Rasulullah ketika safar, satu-satunya rawatib yang tetap dipertahankan adalah qobliyah subuh, yang lain ditinggal semua. Tiga hal yang ketika safar tidak ditinggal Rasulullah adalah qobliyah subuh, sholat witir, dan sholat duha. Saking pentingnya. Nah, yang seperti itu loh yang dilaksanakan. Karena kata Rasulullah, waman waqa'a fi subhat waqa'a fil harami. Barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang subhat, kata Rasulullah, dia melakukan atau terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana saya terangkan bahwa kenapa kok subhat dikatakan haram? Iya, karena di antara yang subhat-subhat itu ada yang haram. Jebul wis ngelakoni lah, ngerti-ngerti hukumnya haram, nah, kan masalah. Gini bang, wis kebajut bola bali jebul haram. Ngerti kurang haram ya jebule haram. Ini parah kan? Makanya sepertiga agama ada di situ, dan ini panduan yang sangat memudahkan kita di dalam menjalani agama, insya Allah. Karena sesungguhnya yang jelas-jelas sunnah pun sangat banyak. Bapak Ibu Sedoyo, hari ini saya masih pengayaan terkait dengan sholat. Kita sudah masuk ke wilayah sunnah. Sebagaimana saya dulu belajar di Ma'had, kita memperdalam bagian-bagian tambahan untuk sholat kita. Jadi kita terakhir sudah belajar sampai tasyahud akhir. Dengan masih harus ingat tasyahud itu, di tasyahud akhir ada 4 bagian. Saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah bacaan tasyahudnya itu sendiri dengan seluruh bacaan yang betul, karena itu adalah rukun qauli. At-tahiyyat, tak di situ tasdid, ya di situ tasdid. Kalau jenengan pakai riwayat Ibnu Abbas ada 21 tasdid, nggak boleh kelewat satu pun, karena itu rukun qauli. Satu di antara 10 hal yang menjadikan Al-Fatihah kita berpotensi batal karena kehilangan huruf. Di antara definisi kehilangan huruf, kehilangan satu huruf. Di antara definisi kehilangan satu huruf, kehilangan tasdid, huruf double dibaca satu. Jadi makanya di rukun qauli seperti at-tahiyyat juga nggak boleh ada yang lepas. Maka perhatikan betul itu. Kemudian bagian kedua adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan 5 pilihan sholawat. Ada 5 riwayat. Jadi jangan bisa 6 riwayat tasahud digabung dengan sholawat yang 5 salah satunya, dibolak-balik boleh itu. Kemudian bagian yang ketiga adalah doa permintaan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat, dan seterusnya. Bagian keempat adalah doa umum yang menjadi hajat kita. Nah, itu bagian rukun yang sudah kita pelajari. Kemarin terakhir kita sudah masuk ke wilayah sunnah, yaitu mengangkat tangan dan meletakkan tangan di mana. Maka saya seseli sebelum melanjutkan ke yang sunnah untuk memperkuat pengetahuan kita tentang sholat. Maka sebenarnya begini Bapak Ibu, ketika saya sampaikan beberapa hadis terkait dengan sholat, saya sebenarnya sedang ingin mengajak jenengan itu di rumah dibuka-buka tentang bab sholat, bab adzan dan sholat. Jadi dikumpulkan dalam satu bab tersendiri, itu dibaca-baca. Kita nggak mungkin bacakan semuanya di sini, banyak banget jumlahnya. Saya sebenarnya sedang mengajak jenengan untuk yuk di rumah benar-benar kita sempatkan waktu. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kita berinteraksi dengan Al-Quran karena kita orang Indonesia kebanyakan pinter bahasa Arab. Dikatakan khotam baca Quran yuk Arab dan terjemahnya. Ini bang, jangan cuma Arabnya doang, iya dapat pahala, satu hurufnya ada kebaikan, tetapi buat kita, kecuali jangan pinter bahasa Arab pun, pinter bahasa Arab pun gitu, jangan tetap baca terjemah. Kenapa?
Karena bahasa Arab itu luas sekali, sangat luas. Kita karena menginterpretasi sendiri kadang-kadang bisa keliru. Maka sekali lagi berinteraksi dengan Al-Quran khusus untuk orang Indonesia ya dengan terjemahnya sampai selesai. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan, petunjuk. Kata-kata petunjuk itu kalau nggak dipahami terus bagaimana? Maka harus kita pahami. Maka hari-hari berlalu kita insya Allah dengan membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka seperti apa kemarin? Terlihat seperti bintang-bintang. Kita melihat ke atas, melihat bintang-bintang bercahaya, maka bintang-bintang di bumi, yaitu rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Riwayat hadisnya terkait dengan sholat sebenarnya itu. Jadi jangan kau jadikan sholatmu semuanya di masjid. Sebagian dilakukan di rumah-rumah kalian. Kemudian nyambung. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka seperti bintang-bintang kita lihat di langit. Dari penduduk langit. Maka diantara menegakkannya ya dibanyakin sholat sunnah di rumah. Jadi hukum asalnya ibadah itu sendiri-sendiri, kecuali yang fardhu, kecuali yang sholat 5 waktu. Terlarangkah kalau langsung di masjid? Ya tentu saja tidak. Daripada jenengan lali di sini pak dia nggak masalah, sampai rumah tambah lagi dengan sholat mutlak yang banyak jumlahnya. Kemarin juga saya sudah sampaikan kepada panjenengan tentang amalan harian seorang muslim. Dimulai dari mana kemarin? Dari membetulkan niat. Di antara contohnya masih ingat nggak? Man, barang siapa ata firosahu, mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail, dalam rangka supaya bisa bangun sholat malam, wa ghalabathu ainuhu, sementara dia dikalahkan oleh matanya, hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh, berarti orang sholat wengi, berarti buatan sholat wengi. Tapi berangkat tidurnya tadi niatnya apa? Biar bangun, biar sholat malam. Wa ghalabathu ainuhu, tapi dikalahkan oleh matanya. Maka apa yang dicatatkan oleh Allah? Kutibalahu, dituliskan bagi dia manawa, apa yang diniatkan. Niatnya apa tadi niatnya? Niatnya apa tadi? Sholat malam. Berarti yang dicatat jenengan ki sholat malam, najan jenengan ngorok. Paham Bapak Ibu? Lantas sekarang bagaimana nasib tidurnya tadi? Wa kana naumuhu, adapun tidurnya tadi adalah shadaqatan alaihi mir rabbihi, adalah sedekah dari Allah kepadanya. Dasar loh tadi. Itulah hebatnya pengaruh niat. Makanya sepertiga agama ada di hadis niat. Betul Bapak Ibu. Karena ini kunci keberhasilan dari apa yang jenengan pelajari. Jenengan belajar fikih sibuk. Maka aplikasinya begini-begini itu jangan dilupakan. Dan ini kemarin sesuai dengan Quran surah Al-An'am 162-163. Ini ayat ini kalau bisa jenengan hafalin betul, karena ini diantara kebersihan di dalam ibadah-ibadah kita secara keseluruhan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah bagian ini nih. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bayangin Bapak Ibu, orang dibacain ayat itu yang berentes kebangetan itu, karena ya kunci keberhasilan ibadah kita ya di situ tuh, lillahi rabbil alamin. Kalau paham ini, hidup menjadi lebih efektif. Kemudian di antara amalan harian kita yaitu sesuai dengan Quran surah Al-Asr, yaitu berdakwah.
Apakah dakwah harus duduk seperti ini? Tentu saja tidak. Terlibatlah di dalam entitas dakwah. Kemarin saya WA ke Pak Pardi, absiru, kabar gembira Pak Pardi. Karena Masjid Cahyani Ngati di Villa Gardenia juga mau ngadain seperti ini. Saya dihubungi. Saya langsung ingat Pak Pardi karena saya kenal di sini lewat Pak Pardi, lewat Pak Alim dulu. Ingat hadis mandala ala khairihi, barang siapa yang memberikan jalan kebaikan maka dia dapat pahala sebagaimana orang melakukannya. Artinya yang saya ajarkan di masjid itu insya Allah Pak Pardi dapat investasi pahalanya, masya Allah. Ini yang saya katakan, berdakwah sesuaikan dengan al-asr, sesuaikan dengan kemampuan kita, masuklah ke entitas dakwah, itu penting. Sekaligus saya cerita nih, mumpung ingat nih. Insya Allah saya sama istri, sementara masih ditangani berdua, punya program untuk bebas buta huruf Al-Quran. Kebetulan alhamdulillah istri juga dikasih kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran dengan langgam yang baik. Dulunya penyonyo dulunya. Istri sebelum hijrah dulunya penyonyo. Penyanyi menyanyi sendiri gitu. Nggak dikasih karunia suara, alhamdulillah bagus. Makanya nurun juga ke Amar toh. Kalau kita belajar biologi dulu itu kan nyilang ya Pak G. Kalau ibunya suaranya bagus, biasanya anak laki-lakinya ya suaranya apik. Itu secara biologis memang begitu. Amar, Abdul alhamdulillah mudah dibawa untuk belajar bacaan yang enak didengar. Ini di Indonesia penting ini, karena di Indonesia tuh wong dorang ngerti artinya. Ya minimal bagus bacaannya, itu mempengaruhi kualitas sholat yang di belakangnya. Ini apa nggih? Jujur, ya kan? Nek jenengan diimami bretel, pegel nggak? Pegel nggak? Pegel, udah tajwidnya berantakan, lagunya bumbuan. Bukan utama lagu tentu saja, tetapi membantu kita lebih khusyuk. Moco telung halaman bacanya orang karuan apa ya kuat jenengan. Ini masya Allah nih, masya Allah, ini penting. Maka masuk ke entitas dakwah. Saya di rumah sebenarnya udah masuk bulan kelima ini. Peserta didiknya sudah 30-an, semuanya ibu-ibu sementara. Yang anak-anak sore masih melencerah gitu. Gratis insya Allah, gratis insya Allah. Nah, karena waktu kita habis, maka akhirnya kita buatkan program. Siapa yang mau ikut terlibat, monggo, membebaskan buta huruf Al-Quran dengan, saya dikasih saran, ini yang kasih masukan itu salah satu takmir di masjid di Sorosutan. Ustadz, jenengan buat saja program bebas buta huruf Al-Quran dengan, ini saya sampaikan sekalian, nanti kalau jangan mau terlibat, saya nanti WA insya Allah ke Pak Parti untuk disebarkan dengan 100.000 per bulan atau 50.000 per bulan atau 25.000 per bulan. Saya dibuatkan program, bukan saya yang bikin salah satu takmir. Kalau jangan mau terlibat, insya Allah itu bermanfaat. Kemanakah uang itu? Insya Allah kembali ke penghafal Quran. Jumlahnya berapa, seberapapun insya Allah tertanggung. Jadi nanti insya Allah saya sampaikan, ini sebenarnya udah masuk bulan kelima. Saya mau ngomong itu khawatir saya masuk ke dalam ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Saya itu terlarang Bapak Ibu untuk meminta sesuatu pada panjenengan. Quran surah Yasin ayat ke 21, itu enggak boleh. Meminta kepada ini enggak boleh. Ikutilah orang-orang yang enggak minta balasan kepada kalian, kata Allah. Balasan buat mereka wahum muhtadun. Jadi bayaran dari Allah untuk saya itu adalah muhtadun, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini program, karena ini insya Allah pahala yang bakal diperoleh besar. Membebaskan buta huruf Al-Quran itu dahsyatnya luar biasa. Bayangkan, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya terlihat seperti bintang-bintang dari langit. Dahsyat sekali kan? Apalagi kemudian uang itu dilibatkan lagi untuk para penghafal Quran. Investasi yang murah tapi besar sekali.
Makanya saya sampaikan kepada panjenengan semua, bukan menganggap kecil ya. Saya dikasih masukan oleh salah seorang takmir, libatkan yang 25.000 pun. Nanti kalau banyak orang, insya Allah lebih berkah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kenalkan ini sebenarnya udah jalan bulan kelima. Selama ini jalan insya Allah gratis, nggak ada kendala. Dan selalu bertambah setiap minggunya. Makanya kita lagi ngatur waktu bagaimana caranya supaya tertata. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita doa pada panjenengan semua. Semoga menjadi bagian amal jariah panjenengan. Nah ini apa yang saya sampaikan barusan adalah terkait dengan bagaimana kita terlibat dari entitas dakwah. Ingat Bapak Ibu Sedoyo, kita belajar sholat itu ingat Quran surah apa? Al-Ankabut ayat ke-45 bahwa kita memang efek dari sholat itu langsung betul-betul dirasakan oleh lingkungan kita. Makanya jenengan sudah sampai rukun selesai ini harus ada perubahan yang mendasar. Maka sekali lagi berdakwah agar orang lain mendapat hidayah itu contohnya adalah masuk di dalam entitas dakwah, karena nggak mungkin semua orang menyampaikan. Itu persoalan gift, saya katakan. Berbicara seperti ini saya katakan persoalan gift Bapak Ibu. Kenapa? Artinya apa? Ini bukan cerita bahwa berbicara itu tetap gift dari Allah. Walaupun dengan ilmu selangit-langit, kalau nggak punya metodologi menyampaikan ya orang karu-karuan. Betul nggak betul? Guru saya itu banyak yang doktor, tapi kalau dengerin beliau, kalau nggak tenanan banget leh ngemat kayak yoramu deng tenang. Sering menemui seperti itu, okay? Jadi sekali lagi, mari kita ikut di dalam entitas dakwah, okay? Karena ini adalah memang kegiatan keseharian kita, Bapak Ibu Sedoyo. Dan dikatakan di sini Rasulullah bersabda, siapapun yang menjadi jalan hidayah bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kebaikan, dia dapat pahala sebesar nilai dari orang yang melakukan itu. Dan dikatakan lebih baik dari unta merah, lebih baik dari Lamborghini nih sekarang lah. Kita nggak punya Lamborghini, tapi kalau kita menjadi jalan hidayah buat orang, maka punya Lamborghini. Ayo Pak, Parti dapat Lamborghini Pak. Insya Allah banyak jumlahnya. Maka jangan pelit-pelit menyampaikan informasi ke orang lain. Coba jangan perhatikan. Setiap dengan sholat Jumat, insya Allah yang khutbah di khutbah kedua akan berdoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya gitu Bang. Hadisnya jelas Bapak Ibu, barang siapa yang memintakan ampun mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, per satu-satu itu jenengan dapat ampunan kebaikan dari yang didoakan itu. Berarti sebenarnya doa itu jenengan mendapatkan ampunan sejumlah kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia. Bayangin, sahih hadisnya Bapak Ibu. Makanya saya katakan jangan pelit-pelit dalam sehari-hari, baca tuh doa itu tuh, dibacain. Nggak cuma ya Allah saya, ya Allah saya, ya Allah keluarga saya, seluruh kaum muslimin didoain. Karena itu kembali kepada kita. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ibadah dengan ilmu begitu, dahsyatnya nih, luar biasa. Kita tuh jadi semangat terus tiap hari itu namanya ibadah itu. Masya Allah. Sekarang musim panas, kesempatan sebelum subuh mandi. Gila Bang, sing biasanya adem, males adus, orang pada mengeluhkan sekarang. Kita berpikirnya alhamdulillah atuh sak durunge subuh kepenak. Lebih enak nggak seperti itu? Gila Bang. Ya sekarang kan banyak banget orang nggak panas banget gitu kan. Kemudian sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini jenengan tanam betul Bapak Ibu, ditanam betul. Kemudian yang ketiga, aktivitas harian kita yang ketiga adalah mendidik anak agar menjadi anak yang soleh yang mendoakan kita. Jadi ini jangan lewat Bapak Ibu, jangan lewat. Kita sudah belajar sholat, maka harus tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini hadis yang sangat terkenal. Idza matal insan in qata amaluhu ila min salasin. Jikalau kita meninggal 3 yang tidak putus.
yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Bahasanya begitu. Waladin solihin yad'u lahu. Jadi titik poinnya di yad'u lahu, yang mendoakan. Kenapa disebut anak yang soleh? Umumnya yang mendoakan orang tua ya anak yang soleh. Kalau enggak soleh ya boro-boro mendoakan jenengan untuk diri sendiri. Ini mungkin jenengan berpikir, apa ya, atau ada anak yang enggak doain orang tua? Ada. Allah akan buat dia sibuk dengan dunianya. Kalau panjenengan enggak mendorong dia menjadi anak soleh, ingat-ingat ini Bapak Ibu Sedoyo, dia akan dibuat sibuk oleh dunianya oleh Allah yang enggak ingat jenengan. Ini penting Bapak Ibu Sedoyo. Makanya dikatakan anak yang soleh yad'u lahu, karena faktanya yang mendoakan orang tua itu anak yang soleh. Enggak soleh boro-boro, jenengan akan nggak dapat investasi itu. Maka perhatikan betul, di antara aktivitas harian kita adalah memastikan ada progres kesolehan anak kita. Satu hadis, satu ayat, sampaikan tuh ke mereka tuh. Makanya saya kalau nilai anak ke pondok, saya sudah siapkan dari rumah tulisan, hari ini quote-nya adalah ini yang mau saya tanam sama Amar. Misalnya, saya tanam sama Aziza, ini hari ini yang harus masuk. Nanti kalau pas telepon, dapat jatah telepon, ingat nggak yang kemarin? Begitu biasanya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, katakanlah seminggu kita ketemu satu kali. Kebetulan ke pondok itu 2 minggu sekali. Maka bayangkan 1 bulan kita dapat 2 hal yang kita tanam ke anak kita. Itu efektif. Kenapa? Kebanyakan lupa. Ya, kalau kebanyakan lupa. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat ketika tanya kepada Rasulullah, wasiatkan kepada saya sesuatu yang bisa saya pegangi. Ini ngojo oke yuk. Kan begitu sering bahasanya. Gini Bang, sebagian dikatakan ittaqillah, sebagian jangan marah, sesuai dengan keperluannya. Sedikit-sedikit tapi masuk. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini adalah aktivitas harian kita. Kemudian yang keempat adalah mengkaji ilmu agama. Mengkaji ilmu agama harus ada dalam sehari. Jenengan punya investasi waktu untuk mengkaji ilmu agama. Maka kalau kita sudah tahu banyak tebaran hadis seperti ini, sebenarnya kajian kayak gini tiap pagi aja harusnya jenengan mau itu. Karena nyatanya memang kita butuh banget ilmu agama. Gini Bang, kadang-kadang udah terlanjur tua, aku ngerti gitu. Alhamdulillah di Jogja tuh aksesnya luar biasa. Guru-guru saya dulu waktu SD SMP di kampung, kalau saya pulang diskusinya kayak gini nih, wah enak yo nang Jogja, oke kajian di sini mau ngaji susahnya subhanallah. Banyak jenengan tuh hidup di tengah-tengah masyarakat yang masya Allah dakwah itu luar biasa, luar biasa ini. Dan ini meningkat grafiknya. Ya ini seperti yang saya sampaikan dari sini nular ke Villa Gardenia. Bulan ini itu saya ketambahan 7 majelis. Bulan ini saya ketambahan 7 majelis. Artinya apa? Secara grafik memang meningkat sekali kemauan orang untuk mengkaji ilmu agama. Hari Minggu itu saya 4 kali Bapak Ibu. Ahad itu subuh jam 7, sore hari dan malam hari, 4 kali hari-hari Ahad itu. Kebanyakan kata jenengan sesepuan, tapi ada satu grup yang pemuda-pemuda isinya, masya Allah. Canonoman tok, masya Allah. Jadi ini sudah merembet ke remaja-remaja kita, masya Allah. Maka pastikan jenengan yang sudah sepuh-sepuh terlibatlah di dalam entitas dakwah, apapun itu, sekecil apapun. Karena memang seharusnya begitu. Produk orang yang baik sholatnya, ya begitu itu maksudnya. Ingat dari sejak awal saya sampaikan kepada panjenengan, kita itu selalu vertikal dan horizontal, enggak cuma rajin di masjid tapi enggak ngefek ke lingkungan. Karena aqimi sholah wa ita'i zakah, selalu begitu. Perintah sholat itu selalu disandingkan dengan perintah zakat. Zakat itu ke kanan kiri kan, betul nggak betul? Betul nggak betul? Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada diri kita. Ini sebenarnya banyak pertanyaan masuk LBA, atau enggak saya jawab sekarang ya. Ini beberapa
Di WA banyak pertanyaan tapi belum sempat saya baca. Kemudian, nah ini yang saya katakan tadi, saya sampaikan pagi ini 5 dulu sebelum masuk tentang hadis sholat. Yang kelima ini tolong jangan perhatikan, berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Tolong, bisa jadi ini jenengan belum amalkan ini, saya yakin. Sudahkah jenengan setiap hari mendoakan kaum muslimin yang lain? Jangan-jangan belum. Jenengan saya sampaikan. Barang siapa yang memohonkan ampun bagi orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, maka Allah mencatat bagi dia satu kebaikan untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Itu artinya kalau jenengan mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat, berarti jenengan dicatatkan satu kebaikan untuk satu orang mukmin laki-laki dan perempuan seluruh dunia. Bayangin. Makanya jangan heran orang-orang yang belajar nanti tiba-tiba di akhirat kok okeh mentoh pahalanya, kok okeh mentoh timbangnya, karena tahu seperti ini. Makanya dikatakan wal asr innal insana lafi illal ladina amanu. Kita sudah sepakat bahwa orang-orang amanu itu tidaklah mungkin dia mengimani sesuatu kecuali diawali dengan ilmu. Gini bang, jenengan jadi mau toh nanti pulang Allahumma gfir lil mu'minin karena tahu ilmunya. Ada keimanan yang diantarakan oleh ilmu panjenengan. Gini bang, setelah ini jangan mau berdoa begitu enggak? Mau enggak bapak-bapak? Sudah hafal belum doanya? Sudah hafal belum? Kalau belum hafal, baca, dibaca. Itu doa pendek, tapi pahalanya buat jenengan berlimpah-limpah. Ini adalah aktivitas harian seorang muslim yang kelima. Saya ambilkan dari kitab kecil begini ini. Makanya sering saya katakan buku saku seperti ini itu penting. Buku saku kayak gini penting ini. Amalan harian seorang muslim ini sunnah semua isinya insya Allah. Jadi sudah diverifikasi. Hal seperti ini menjadi penting. Baik, sekarang pengayaan berikutnya ke subbab adzan dan sholat. Saya bacakan hadis nomor 481. Kemarin sudah sampai 480. Dari Abu Umamah ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada, haji yang terakhir. Beliau berkata, bertakwalah kepada Rob kalian, tegakkanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Rabb kalian. Kemarin kita sudah sampai, barang siapa yang menegakkan sholat 5 waktu, maka dia diberi kesempatan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Sampai Rasulullah mengatakan la uqsim, la uqsim, la uqsim, fa absiru, absiru, kata Rasulullah. Saya bersumpah, saya bersumpah, saya bersumpah. Kabar gembira, kabar gembira. Siapapun kalian yang menjaga sholat 5 waktunya, maka diberi kesempatan untuk masuk ke surga dari pintu mana yang dia sukai. Jadi jangan belajar fikih itu harus didampingi begini-begini Bapak Ibu. Sudah belajar fikih sholat rapih, jebul sholat kiri-kiri, lah ini masalah. Gini apa gini? Padahal begitu itu loh pahalanya. Dahsyatnya tuh luar biasa. Orang yang tahu beginian mau nggak sholat duhurnya mendekati asar? Takut jangan-jangan lewat. Subhanallah. Mungkin jangan berpikir, apakah masih ada orang yang bolong-bolong sholatnya? Masih banyak Bapak Ibu. Masih banyak. Jangan kan rajin-rajin, alhamdulillah. Di luar sana masih banyak orang yang sholatnya 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, masih banyak. Ada yang 1 waktu seminggu sholat Jumat roh. Ada yang seperti itu. Saya menghadapi jamaah itu macam-macam Bapak Ibu. Parahnya mereka tuh bukan karena nggak mau, nggak tahu keutamaan menjaga sholat 5 waktu, nggak tahu. Bayangin di zaman sekarang di Jogja masih ada yang nggak tahu. Maka itulah sekali lagi bahwa dakwah itu luar biasa. Saya mohon doa panjenengan, mudah-mudahan dikuatkan. Kadang-kadang nunggu kayak gitu 45 menit, ya kesel tenan Bapak-bapak. Oh, jenengan suruh dengerin kayak gitu 45 menit.
Nanti ceramahnya sampai jam 11. Bagian terakhir, subhanallah. Tapi harus tahan. Karena apa? Sabar. Kemudian yang berikutnya dari Anas. Nah, ini penting, ini penting Bapak Ibu. Di sini nanti ada fikih yang bisa kita ambil. Dari Anas, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi. Rasulullah suatu ketika mau sholat ngimami, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke kami, berarti madhab buri. Inilah kadang-kadang imam menghadap ke belakang, salah satunya dari hadis ini. Kemudian saat beliau berdiri hendak mengimami sholat sebelum bertakbir, beliau berkata, atimus sufuf. Apa artinya? Apa artinya? Sempurnakan shaf kalian, sempurnakan shaf. Wa fi riwayati, dalam riwayat lain, istawu, wa tarassu. Makanya dengan sering dengar ini toh, luruskan, rapatkan. Ini salah satunya dari hadis ini. Kemudian sesungguhnya kata Rasulullah, nah ini kekhususan Rasulullah. Fa ini arakum khalfa dhahri. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian lewat punggungku. Jadi Rasulullah itu walaupun Rasulullah menghadap ke depan, Rasulullah itu diberi penglihatan bisa melihat seluruh jamaahnya. Kita kan nggak bisa Bapak Ibu. Gini Bang, kita nggak bisa. Ini diantara maknanya adalah memastikan shaf dalam kondisi apa? Sempurna, dalam kondisi rapat, dalam kondisi lurus. Nah sekarang karena sudah ada mic, ya saya tadi tahu, ini harapannya udah. Tapi saya pun kadang-kadang yang melaksanakan sunnah ya nengoklah sidik gitu. Karena Pak, memang asalnya begitu Bapak Ibu. Fikih yang seperti ini jangan ditinggal oleh imam. Jangan ditinggal. Demi untuk sempurnanya shaf. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar secara marfu, berarti sampai ke Rasulullah. Ini kalimatnya, dua golongan, ini kemarin sudah saya sampaikan, ini sangat semisal, dua golongan yang sholatnya tidak melewati kepala mereka, seorang hamba yang lari dari tuannya hingga ia kembali pulang, maka sudah dibahas kemarin insya Allah. Dan seorang istri yang mendurhakai suaminya, suami yang mendurhakai istri juga berlaku sama. Ojo terus dengan suami, pokoknya durhaka ya, pokoknya durhaka ya podo wae. Kemudian ini penting Bapak Ibu untuk pengurus masjid. Rasulullah bersabda, ini penting, berilah tempo sesaat antara azan dan iqamah. Sekedar orang yang buang hajat dapat menyelesaikan dengan perlahan, orang kesusu sing bagi buang. Dan sekedar orang yang sedang makan dapat menyantap makanannya dengan santai. Jadi baiknya memang jeda antara adzan dan iqamah itu cukup waktu. Di sini sudah bagus, di sini sudah bagus, masya Allah. Di antara masjid yang praktek seperti ini ada beberapa tempat yang saya tahu. Di sini termasuk bagus. Saya berangkat dari rumah itu di tempat saya sudah adzan. Di tempat saya sudah adzan. Sampai ke sini saya masih dapat sholat full, dan jeda adzan dan iqamahnya itu lama. Ini bagus. Alhamdulillah di sini sudah dipraktekkan. Kemudian dari Aisyah, ini penting, beliau bersabda, ini hadis nomor 485, kerjakanlah sebagian sholat kalian di rumah kalian. Jadi aja diborong di masjid kabeh. Wis balik tekan rumah, wis ora ono sholat. Jangan Bapak Ibu. Sebagaimana saya sampaikan bahwa kita itu diberi peluang untuk sholat mutlak. Kapanpun kita mau sholat bisa, asal di waktu yang tidak terlarang. Maka di rumah, begitu jenengan datang ke rumah, sholat lagi. Nah kalau sudah sepuh nggak banyak sholat, mau ngapain Bapak Ibu? Gini apa nggih? Saya yang masih agak lebih muda dari jenengan saja udah mikir banget itu. Makanya sering yang saya gembul-gembolkan di rumah sama istri sama anak-anak, jangan tasfif, jangan menunda-nunda. Itu pengumuman tiap hari di rumah itu. Misalnya istri nggak ke masjid kan, sholat isya misalnya, sudah isya belum, sudah isya belum, nah, begitu itu. Karena Pak, nanti kalau sudah yang wajib
melaksanakan yang sunnah jadi ringan, mau witir jadi ringan, itu loh maksudnya itu. Maka di sini katakan kerjakanlah sebagian sholat kalian di dalam rumah dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan sebagaimana Yahudi dan Nasrani membuat kuburan di rumah mereka. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya niscaya akan terlihat oleh penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Jadi sekali lagi ini riwayatnya terkait dengan sholat. Maka Bapak Ibu Sedoyo, kalau jenengan hafalannya belum banyak, maka jenengan beli Al-Quran yang besar itu. Jenengan letakkan, jenengan membaca Al-Quran itu sambil sholat. Untuk sholat sunnah sepakat dibolehkan. Baca satu halaman untuk 2 rakaat, halaman ini dan halaman ini, rampung, dibuka halaman ini, halaman ini. Mereka semua segera tidur setelah datang waktu setelah Isya. Begitu Isya rampung, di rumah nggak ada aktivitas apa-apa. Nanti jam 1 sudah pada bangun. Sampai pagi. Sampai pagi. Mereka semua, yang sepuh-sepuh yang menghadap belak. Kayak gitu. Jadi godaan zaman sekarang itu kita mau melaksanakan sunnah berat karena Pak bar Isya isi nonton iki, isi nonton iki, isi nonton sinetron, subhanallah. Sampai jam 10, kontangi jam 1. Yo, yaitu tadi wa ghalabat ainuhu. Jadi hadis tadi jangan untuk andalan ya. Saya tak memiliki niat baik. Pokoknya niat sholat wi. Padahal aku turunnya jam 11:30. Nah, iya masalah Bapak Ibu. Maka sekali lagi hal seperti ini harus mengiringi belajar sholat kita. Jangan sampai kita belajar fikih canggih tapi aplikasinya gak bagus. Maka lihatlah terakhir untuk closing sahabat Ibnu Umar. Beliaulah sahabat yang paling dikenal bagus ilmunya dan bagus ibadahnya. Sebagaimana dengan saya kabarkan kemarin, sampai-sampai keinginan untuk tepat dengan Rasulullah itu sampai lewat di tengah jalan bagaimana? Tiba-tiba duduk. Ditanya, kenapa duduk? Dulu Rasulullah duduk di sini. Suatu ketika begini, bikin apa kok yang ngomong? Dulu di sini ada batang. Rasulullah lewat sini dulu begini. Sekarang udah gak ada batangnya, Mas. Ya ora apa-apa, sing penting padha Rasulullah. Itu Ibnu Umar itu. Saking pengennya tepat dengan Rasulullah. Bayangin. Dan beliaulah orang yang bagus jumlah ilmunya dan bagus ibadahnya. Maka kita mudah-mudahan demikian Bapak Ibu. Kita sudah belajar setiap Rabu pagi, Sabtu pagi. Mudah-mudahan semua ilmu itu nempel di jenengan dan Allah berikan taufik agar menjadi amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semua. Ini yang sampaikan pagi ini Bapak Ibu, mohon maaf ini pengayaan karena dulu saya belajarnya begini. Saya dulu model belajarnya nggak urut, tapi itu berhenti dulu. Kemudian dijeda dengan pengayaan karena ini akan menguatkan hasil pembelajaran. Orang ngerti-ngerti rampung, ini belajar apa yo? Nah, ini jadi masalah. Mudah-mudahan jenengan berkenan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, nanti saya nitip ke Pak Parti yang tentang program tadi. Saya WA aja dengan nanti disebar ke jamaah. Tidak harus ikut, tapi kalau ikut, insya Allah sangat bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 1-2 pertanyaan monggo.